Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kelompok saya akan mempresentasikan tentang berpancasila di era digital yang berupa anggota berupa Fadil, Mubina, Farel, dan Samudra. Pembahasannya yaitu dikutip dari republika.co.id Jakarta. Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Kardiono memberikan pencerahan Pancasila dengan tema internalisasi filosofi dan nilai Pancasila pada era digital pada pelatihan Digital Leadership Academy atau DLA yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pelatihan kepemimpinan era digital ini dimaksudkan menjalankan program prioritas nasional pembangunan SDM bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan yang diikuti oleh aparatur sipil negara, masyarakat, dan akademisi baik nasional maupun internasional. Pelatihan ini juga kerjasama dengan sekolah-sekolah seperti Harvard Kennedy School, Harvard University, Oxford Internet Institute, University of Oxford, dan masih banyak lagi. Kardiono memperkenalkan Salam Pancasila yang digagas oleh Megawati Soekarnoputri. Salam Pancasila ini diadopsi dari Pekik Merdeka yang didapatkan oleh Bung Karno melalui maklumat 31 Agustus 1945. Kardiono menyampaikan bahwa sejatinya Salam Pancasila memiliki ruh luhur. Salam kebangsaan yang dapat menyatukan Indonesia. Transformasi digital banyak membawa manfaat dan dampak positifnya, tetapi juga bisa menimbulkan keresahan seperti kebebasan berekspresi, menimbulkan hoax, fitnah, serta dampak negatif lainnya. Berdasarkan survei Badan Nasional Pergaulan Terorisme (BNPT), sebanyak 12,1% pria berpotensi terpapar radikalisme dan pada wanita sebesar 12,3%. Materi Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan bahwa setiap bulan terdapat 10 ASN diberikan sanksi karena terpapar radikalisme dan terorisme. Hal ini karena mereka tidak memegang sumpah jabatan, ingin mengganti dasar negara, serta melawan konstitusi dan ideologi negara Pancasila, ujar Kardiono. Hasil survei Central Strategic and International Studies menunjukkan generasi milenial 17 hingga 29 tahun sangat rendah ketertarikan dalam membaca, membahas isu sosial politik, menulis, dan aktivitas sosial generasi milenial. Ini artinya generasi milenial semakin mengkhawatirkan dan bersifat individual. Mari kita sosialisasikan Pancasila secara maritim, secara gotong royong bersama. Jangan dibiarkan, tegas Karjono. Karjono juga menegaskan sejarah dan sejatinya Pancasila dalam pidato Bung Karno hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus 1966. Menyampaikan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah yang populer dan dengan sebutan jas merah. Ia menambahkan selain jas merah, jangan lupa dengan jas hijau. Karjono memaparkan Pancasila sebagai filosofi kehidupan, perlu ditanamkan secara terus-menerus pada semua lapisan masyarakat, tak kecuali kepada pemimpin tinggi sebagai sosok yang dapat mempengaruhi kebijakannya yang strategis. Dalam mengimplementasikan Pancasila di era digital, Karjono mengajak selalu positive thinking dan bangga dengan negaranya. Kemajuan atas prestasi pimpinan termasuk Presiden Jokowi khususnya, dan kita harus saling mengasihi, mengingatkan, menghargai, dan menjunjung tinggi sesama pengguna media digital. Yang pada alasnya, dasarnya kita harus gotong royong. Apabila seseorang menghujat, memaki, membuat berita hoaks, memfitnah, dan yang penting beda, maka orang seperti ini akan mati keperdataan. Artinya akan menghadapi kesulitan hidup yang nyata dan tidak akan pernah ada ketenangan, ujar Sekretaris MUI Bidang Hukum dan Undang-Undangan ini. Terakhir, Karjono berpesan kepada generasi muda agar tidak ikut-ikutan dalam menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Karjono juga berpesan agar generasi muda dapat mengharumkan nama bangsa dan negara dengan cara berprestasi atau hal-hal yang lainnya. Seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif untuk menjadi pelopor cita-cita Indonesia. Tidak hanya mengandalkan kemampuan,
kepintaran, dan kepandaiannya saja. Namun yang lebih penting dan utama, diiringi dengan pembangunan karakter, kepribadian, kepatuhan. Eh, Lalu berikut adalah referensi dari PPT yang barusan kami presentasikan. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.